Halo sahabat tani dimanapun kalian berada, salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan saya salah satu mahasiswa dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang semester 7. Nama saya Lorenza Dipora, saya dari jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, Program Studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering. Alasan mengapa saya mengambil materi tentang pengenalan dan pencegahan hama bering coklat pada tanaman padi sawah. Itu karena saya pernah mewawancarai beberapa petani padi di salah satu tempat saya magang, tepatnya di Kabupaten Kupang Tengah. Keluhan yang mereka sampaikan adalah tentang hama bering coklat. Dan alasan saya membuatkan materi ini untuk membagikan beberapa informasi dan cara apa saja yang belum diketahui petani padi sawah agar mereka bisa menerapkan langsung cara ini dan juga membantu mereka dalam berbagi wawasan yang perlu mereka ketahui. Oke, langsung saja saya paparkan materi. Sebagian besar petani di Indonesia pasti tahu apa lereng batang coklat itu. Lereng batang coklat adalah salah satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan bagi petani. Serangga kecil ini menghisap cairan tumbuhan dan sekaligus juga menyebarkan beberapa virus, terutama reovirus. Siklus hidup lereng batang coklat bisa kita lihat di sini dari telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, nimfa 4, nimfa 5 hingga dewasa, membutuhkan beberapa hari untuk menjadi lereng batang coklat dewasa. Oke. Ada dua model hama lereng coklat, yaitu Macroptera bersayap panjang dan Bactroptera bersayap pendek. Lereng coklat bersayap panjang akan mampu terbang dan berpindah jauh dari tanaman satu ke tanaman lain. Lereng coklat bersayap panjang inilah yang menjadi penyebab populasi pada hama lereng coklat. Hama lereng coklat mempunyai tipe mulut pencucuk penghisap yang berupa silet. Alat ini berfungsi untuk menghisap bagian tanaman yang masih muda dan lunak. Hama ini akan meletakkan telur pada pangkal pelepah daun. Tempat ini pula yang akan menjadi tempat hidup nimfa lereng coklat. Biologi dan morfologi lereng batang coklat. Hama lereng coklat adalah hama utama tanaman padi. Lereng coklat mudah berkembang dan beradaptasi pada suasana lembab. Oleh karena itu, biasanya akan menyerang tanaman padi saat awal musim hujan atau musim kemarau, tetapi lebih rentan pada musim hujan. Jika menyerang tanaman padi berumur 15 hari setelah tanam, lereng bisa hidup atau bisa membentuk dua generasi. Sedangkan jika menyerang tanaman padi sekitar umur 30 hari setelah tanam, maka dia hanya mampu hidup satu generasi. Populasi lereng coklat satu generasi akan mencapai puncak saat 1 bulan setelah terjadinya serangan. Ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan petani untuk menghindari lereng coklat. Yang pertama, kita perlu menerapkan varietas unggul baru, yaitu salah satu komponen teknologi yang berperan sangat besar dalam meningkatkan produksi padi. Penggunaan varietas unggul baru padi dengan menggunakan teknik budaya yang tepat telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan produksi. Yang kedua, perlu menerapkan jajar legowo. Mengapa harus menerapkan sistem ini? Karena akan menutup kemungkinan hama bisa dengan cepat berkembang. Dengan menggunakan sistem jajar legowo ini juga bisa memberikan ruang tumbuh pada padi dan hasilnya akan jauh lebih baik. Yang berikut, selalu melakukan pengamatan populasi lereng batang coklat, sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu. Berikut, bersihkan lingkungan dari area gulma. Kenapa perlu melakukan pembersihan dari area gulma? Karena tumbuhnya hama atau penyakit itu disebabkan juga salah satunya adalah dari gulma. Jadi, petani padi sawah harus rutin atau harus memperhatikan gulma yang hidup di tanaman padi tersebut. Dan berikut, penggunaan varietas unggul.
Di sini ada beberapa varietas unggul yang perlu digunakan adalah Impari 6, Impari 13, Impari 18, Impari 19, dan Impari 23. Yang perlu diamati di persemaian setiap hari atau setiap minggu setelah tanam yang pindah pada batang dan permukaan air. Periksa kedua sisi persemaian pada tanaman yang lebih tua. Pegang tanam dan rebahkan sedikit, lalu tepuk dengan pelan dekat bagian basal atau melihat kalau ada wereng yang jatuh ke permukaan air. Pengendalian secara alami. Pengendalian secara alami mudah didapatkan dan baik untuk padi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Adapun deterjen yang digunakan adalah bahan kimia, tapi tidak berpengaruh besar. Ada beberapa manfaat dari setiap bahan yang digunakan, seperti bawang putih yang tidak disukai serangga dan hama. Sementara rimpang jeringau yang mengandung arosone dan metil eugenol. Zat-zat tersebut efektif untuk mengendalikan hama wereng coklat. Daun sirsak mengandung zat anonain dan resin yang efektif untuk mengendalikan wereng coklat. Rimpang jeringau dan daun sirsak adalah sebagai bahan utama dalam pembuatan pestisida ini, sementara bawang putih sebagai bahan penguat untuk mengendalikan hama pengisap, seperti hama jenis kutu-kutuan dan hama ulat. Dan bawang putih dengan bau yang menyengat mampu mengusir serangga dan hama, sedangkan deterjen sendiri hanya sebagai perekat. Ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Bahan yang pertama ada daun sirsak 100 lembar, daun jeringau 3 pohon, bawang putih 20 siung, deterjen 1 bungkus, dan air 20 liter. Alatnya sendiri ada lesung atau blender, parang atau pisau, papan iris, dan ember atau wadah yang bisa tertutup. Video pembuatannya akan saya paparkan. Bahan yang pertama yang disiapkan adalah 100 lembar daun sirsak. Yang kedua, daun jeringau 1-3 pohon. Bahan yang ketiga, bawang putih 20 siung. Dan yang keempat adalah deterjen 1 bungkus. Alat yang harus dipersiapkan, pertama talenan atau papan iris, yang kedua pisau atau parang, dan yang ketiga lumpung atau bisa juga menggunakan blender. Dan jangan lupa mempersiapkan ember atau wadah dengan tutupan serta air 20 liter. Langkah yang pertama, iris tipis-tipis daun sirsak dengan ukuran yang cukup halus. Dan yang kedua, iris tipis-tipis juga daun jeringau. Lanjut dengan memasukkan bawang putih ke dalam lesung atau ke dalam blender untuk dihaluskan.
Lalu masukkan semua daun sirsak beserta daun jeringau ke dalam lesung ataupun ke dalam blender untuk sama-sama dihaluskan dalam satu kali penghalusan. Setelah ditumbuk atau di blender, bahan yang telah dihancurkan masukkan ke dalam wadah atau ke dalam toples yang telah disediakan. Lalu kita masukkan air sebanyak 20 liter ke dalam wadah atau ke dalam toples tersebut. Mengapa masukkan air ke dalam toples atau ke dalam wadah? Untuk melanjutkan atau melancarkan fermentasi selama 2 hari 2 malam. Bahan terakhir yang dimasukkan adalah deterjen. Lalu tutup wadah tersebut dan simpan minimal 48 jam atau 2 hari 2 malam. Setelah ditutup selama 2 hari 2 malam, wadah tersebut dibuka lalu disaring dan pestisida alami tersebut siap digunakan. Musuh alami dalam hama belerang coklat itu ada beberapa, seperti laba-laba serigala, laba-laba bermata, kepik memukan air, kepik mirip, kumbang stakpilin, dan kumbang coccinellid. Kemudian terakhir pada hama belerang coklat menggunakan insektisida hayati. Insektisida hayati yang digunakan adalah Beauveria bassina. Mengapa menggunakan ini? Karena aman terhadap musuh alami dan agen sel hayati yang bisa berkembang sendiri jika keadaan ekologi mendukung. Apabila harus dilakukan, maka pengaplikasiannya harus benar-benar tepat. Berikut ini panduan penerapan pengendalian secara kimia dari personal yang disemprotkan dengan etamopagen seperti insektisida hayati ini, dengan dosis 5-10 cc per liter. Intervalnya yang dilakukan adalah 1 minggu. Pengamatan lapangan dilakukan 3-7 hari. Pada pangkal yang perlu diperhatikan adalah pada pangkal batang. Bila di lahan dijumpai populasi kurang dari 3 ekor rumpun, maka tanaman disemprotkan dengan insektisida kontak interval 2 kali dalam seminggu atau juga bisa dengan 3 kali penyemprotan dalam seminggu. Penyemprotan insektisida diarahkan pada pangkal batang. Langkah baiknya penyemprotan dilakukan pada jam 7 sampai jam 10 pagi atau jam 3 sampai jam 5 sore. Hindari penyemprotan pada saat hujan karena akan sia-sia jika melakukannya pada saat hujan. Pengamatan terus dilakukan 3-7 hari sekali. Bila banyak hujan, penyemprotan insektisida ditambahkan berkat. Lakukan pengendalian hama yang sama pada tanaman padi pada radius M. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam penggunaan bahasa atau kata, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya dan sampai jumpa.